Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aslami Al-Kautsar dengan NIM 140 124 142. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang draft dari proposal saya yang berjudul Pengaruh Budaya Lokal dan Industri Kreatif dalam Minat Kunjungan Wisata Kota Surakarta. Oke, latar belakangnya kita bisa lihat grafik tingkat wisatawan nasional di sini. Ini adalah grafik tingkat wisatawan nasional. Kita bisa melihat pada tahun 2019 grafiknya mencapai angka yang cukup tinggi pada tahun 2019. Namun pada 2020 angkanya menurun cukup drastis. Nah, namun secara perlahan tingkat wisatawan nasional itu mulai meningkat pada tahun 2021 hingga 2022. Nah, kenapa 2020 ini bisa menurun itu dikarenakan adanya yang namanya virus COVID-19, pandemi COVID-19. Maka dari itu tingkat wisatawan nasional mengalami penurunan peningkatan kunjungan wisatawan. Namun pada tahun 2021 dan 2022 pemerintah Indonesia cukup bisa memberikan penyembuhan terhadap sektor pariwisata. Nah, lalu kita masuk ke grafik tingkat wisatawan di Kota Surakarta. Grafik tingkat wisatawan di Kota Surakarta pada tahun 2019 kita bisa lihat pada grafik di sini itu sangat tinggi, namun pada 2020 yang dikarenakan COVID-19 tingkat kunjungan wisatawan di Kota Surakarta ini sangat rendah di bawah angka 1 juta. Nah, namun pemerintah Kota Surakarta mulai perlahan menyembuhkan sektor pariwisatanya pada tahun 2021. Pada tahun 2021, tingkat kunjungan wisatawan di Kota Surakarta sudah mulai meningkat lumayan jauh dari tahun 2020, walaupun masih jauh dari tahun 2019. Nah, lalu pada tahun 2022, sektor pariwisata sudah mulai membaik, walaupun belum sepenuhnya pulih eh, akibat adanya virus pandemi COVID-19. Nah, lalu di sini saya akan tingkat kunjungan wisata, saya akan eh, dalam penelitian ini saya akan mengambil fenomena batik. Apakah batik ini dapat mempengaruhi budaya lokal yang secara spesifik akan saya bahas adalah batik. Apakah batik ini dan budaya lokal batik ini itu dapat mempengaruhi dari tingkat kunjungan wisata. Jadi pada tahun 2009 ini kain batik ini sudah dikukuhkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Sudah disampaikan oleh Gustina pada tahun 2023. Nah, adanya batik di Kota Surakarta ini berkaitan erat dengan pengaruh Kerajaan Majapahit dan Mataram, serta dampak dari penyebaran agama Islam. Bahkan batik Surakarta dan Yogyakarta ini dianggap sebagai akar dari berbagai jenis batik di Jawa Tengah dan sekitarnya. Nah, lalu setelah itu, eh, dengan ditetapkannya batik sebagai warisan budaya oleh UNESCO, ini menunjukkan apresiasi dan penghargaan terhadap batik sebagai warisan budaya autentik Indonesia. Nah, selain kampung lalu di Kota Surakarta itu terdapat dua kampung batik, yaitu Kampung Batik Laweyan dan juga Kampung Batik Kauman. Kampung Batik Laweyan, ya, jadi ada Kampung Batik Laweyan dan juga ada Kampung Batik Kauman sebagai salah satu destinasi wisata. Nah, menurut informasi dari Dinas Pariwisata Kota Surakarta, Kampung Batik Kauman diakui sebagai pusat batik tertua di Kota Surakarta. Kampung Batik Kauman tidak hanya menawarkan pengalaman wisata terkait seni kerajinan batik saja dan batik tradisional, tapi juga memperkenalkan tradisi budaya Jawa yang masih menjadi bagian integral dari tingkah laku dan adat istiadat masyarakat setempat. Para wisatawan juga dapat menikmati pesona arsitektur bersejarah seperti bangunan joglo dan peninggalan kolonial Belanda. Nah, lalu untuk di budaya lokal, terdapat fenomena yang namanya Ngarsopuro Night Market dan juga Street Art Market. Nah, Ngarsopuro Night Market dan Street Art Market ini menyuguhkan berbagai pertunjukan seni, terus seperti musik, tarian, dan lain-lain. Saat ini ada lebih dari 50 lapak seniman yang memperkaya pasar seni ini dengan berbagai karya seni yang memukau. Para seniman lokal menawarkan berbagai bentuk karya seni, seperti body painting, face painting, dan berbagai kerajinan tangan unik. Nah, Ngarsopuro Night Market dan Street Art Market ini memberikan inspirasi dan kegembiraan bagi pengunjung, sambil memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan bagi UMKM dan seniman lokal yang ada di Kota Surakarta. Nah, lalu dari fenomena yang di atas, saya
memberikan rumusan masalah. Yang pertama adalah apakah budaya lokal di Kota Surakarta berpengaruh positif terhadap minat kunjungan wisata di Kota Surakarta? Lalu yang kedua, apakah aktivitas industri kreatif di Kota Surakarta berpengaruh positif terhadap minat kunjungan wisata di Kota Surakarta? Yang ketiga, apakah budaya lokal dan industri kreatif berpengaruh positif terhadap minat kunjungan wisata di Kota Surakarta? Manfaat teoritisnya tentu untuk mengetahui pengaruh dari budaya lokal dalam peningkatan jumlah kunjungan di Kota Surakarta dan untuk mengetahui pengaruh aktivitas industri kreatif dalam peningkatan kunjungan ke Kota Surakarta. Nah, sebenarnya manfaat praktisnya, dan ini teori yang saya gunakan itu consumer behavior theory. Nah, menurut Kotler dan Keller, dua aspek utama yang memengaruhi perubahan tanggapan konsumen itu melibatkan karakteristik konsumen yang menerima rangsangan dari pemasar dan dampak perilaku konsumen pada keputusan pembelian. Faktor-faktor motivasi yang signifikan dalam keputusan pembelian konsumen melibatkan unsur budaya, aspek sosial, faktor pribadi, dan dimensi psikologis sebagaimana dijelaskan oleh Kotler dan Keller pada tahun 2016. Faktor-faktor kebudayaan, sosial, pribadi, dan psikologis ini memainkan peran sentral dalam dinamika perilaku konsumen untuk memahami cara konsumen membuat keputusan pembelian. Atau dalam penelitian ini bisa diambil kesimpulan jika bagaimana cara wisatawan membuat keputusan untuk mengunjungi suatu tempat. Seperti itu. Nah, lalu teori dari budaya lokal itu disampaikan oleh Cempena dan Brahmana pada tahun 2019. Itu didefinisikan sebagai pandangan dan praktik manusia, serta masyarakat yang berlandaskan pada filosofi, nilai, etika, sikap, prosedur, dan perilaku institusional untuk secara tradisional mengelola berbagai sumber daya alam, hayati, manusia, dan budaya. Lalu disampaikan oleh Bahari dan Asur pada tahun 2018, menjelaskan jika kebudayaan itu dapat diartikan sebagai kumpulan nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan, keinginan, dan perilaku yang diperoleh oleh individu dari lingkungan sekitarnya, baik melalui keluarga maupun lembaga formal lainnya, dan digunakan sebagai panduan dalam menentukan perilaku mereka. Kalau untuk industri kreatif, dijelaskan oleh uh, Yunus pada tahun 2019. Industri kreatif ini dapat dijelaskan sebagai sektor industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan peluang pekerjaan melalui eksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Nah, lalu menurut Gusdian Sukendro pada tahun 2018, ekonomi kreatif ini dapat dijelaskan sebagai sektor industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keahlian, dan bakat individu dengan tujuan menciptakan kesejahteraan dan peluang kerja melalui penggunaan dan pengembangan daya kreasi serta daya cipta individu tersebut. Nah, lalu variabel dependennya minat kunjungan wisata dijelaskan oleh Peter Olson. Minat itu bersifat pribadi dan terkait dengan minat yang bersifat pribadi dan terkait dengan sikap menunjukkan bahwa individu yang berminat pada suatu objek memiliki dorongan atau motivasi untuk memperoleh objek tersebut. Disampaikan oleh Peter dan Olson pada tahun 2013. Disampaikan Yandi pada tahun 2023. Teori minat berkunjung ini dapat dibandingkan dengan minat beli, di mana minat merupakan elemen dari perilaku konsumen yang mencerminkan sikap mengonsumsi, yaitu kecenderungan seseorang untuk bertindak sebelum mengambil keputusan pembelian sebenarnya. Oke, ini adalah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, lalu beginilah kerangka pemikirannya. Budaya lokal, industri kreatif berpengaruh terhadap minat kunjungan wisata. Nah, lalu hipotesis pertamanya adalah budaya lokal di Kota Surakarta berpengaruh terhadap minat kunjungan wisata di Kota Surakarta. Hipotesis keduanya, industri kreatif di Kota Surakarta berpengaruh positif, terhadap minat kunjungan wisata di Kota Surakarta. Dan hipotesis ketiganya, budaya lokal dan industri kreatif di Surakarta berpengaruh positif terhadap minat kunjungan wisata di Kota Surakarta. Jenis penelitian yang saya pakai yaitu deskriptif kuantitatif, tujuan penelitiannya adalah kausal dan atau konklusif, tipe penelitiannya adalah kausal, unit analisis penelitiannya individu, latar penelitiannya non-set record setting, dan waktu penelitiannya adalah cross-sectional, data yang diolah pada tahun 2023. Ini adalah variabel operasionalnya. Skala pengukuran saya menggunakan skala Likert, di mana kuesioner saya berisikan sangat tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Sumber dari Hertanto. Nah, inilah tabat penelitian saya dari Sugiono pada tahun 2019. Populasi dan sampel. Kita masuk ke populasi dan sampel. Menurut Sugiono, istilah populasi itu merujuk pada suatu relasi area yang mencakup objek atau subjek dengan jumlah atau karakteristik tertentu yang akan diinvestigasi oleh peneliti untuk kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, lalu pengumpulan dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer. Dari segi teknik pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode wawancara, menggunakan kuesioner.
Lalu uji validitas seperti ini, penjelasan dari Bugi dan Sekaran dan Bugi dan Sugiono. Lalu teknik analisis data, di sini saya menggunakan SAMPLS. SAMPLS ini digunakan untuk merancang dan menguji kerangka teoritis yang menunjukkan korelasi antara variabel eksogen dan endogen. Dijelaskan oleh Santoso dan Indra Jaya pada tahun 2023. Dalam penelitian ini, metode analisis dan data kuantitatif yang diterapkan adalah partial least square structural equation modeling (PLSM) yang bertujuan untuk memeriksa keterkaitan prediktif antara variabel dengan memeriksa pengaruh atau hubungan di antara mereka. Mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.